Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman sekalian. Semoga kita dalam keadaan yang sehat tentunya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Subhan dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan jurusan Master Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang accounting and the theory of the firm. Akuntansi dan teori perusahaan. Jadi akuntansi dan teori perusahaan di sini yang dicetus oleh Ronald Hakos pada 1990 yang akan saya jelaskan nantinya, dan penjelasan ini merujuk pada jurnal yang dicetuskan Ronald Hakos pada 1990. Nah, yang pertama adalah apa itu teori perusahaan? Teori perusahaan menurut Ronald Hakos ini adalah penetapan harga produk gitu. Jadi penetapan harga produk yang dilakukan atau ditetapkan dengan hanya observasi pasar. Jadi lebih menekankan laba pada perusahaan tersebut. Dengan apa? Menekankan laba dengan menetapkan harga produk lebih besar daripada biaya-biaya produksi produk itu sendiri. Nah, dan itu merupakan penetapan harga yang menurut Ronald ini kurang efisien karena tidak ada campur tangan seorang accounting di situ. Lanjut di theory of the firm and accounting. Jadi hubungan teori perusahaan dengan akuntansi. Nah, di sini kalau hanya menetapkan harga dengan mengobservasi pasar atau dengan hanya menekankan laba dan menaikkan harga produk lebih besar daripada biaya, ini merupakan kurang efisien menurut si Ronald. Jadi menurut dia dengan campur tangan akuntansi, sebelum menetapkan harga produk itu, jadi ada baiknya perusahaan menggolongkan biaya-biaya produksi pada produk itu sendiri. Setelah itu baru menetapkan harga dengan melihat penggolongan biaya-biaya yang tadi sudah digolongkan oleh orang akuntansi. Maka penetapan harga tersebut menjadi lebih efisien dan tidak hanya menekankan pada pemaksimalan laba gitu. Selanjutnya adalah theory of the firm and other theories relevant to accounting subject. Jadi teori-teori lain yang relevan dengan teori perusahaan ini. Yang pertama adalah teori agensi. Jadi teori agensi ini intinya adalah kepengawasan atau pengawas, itu kata kuncinya. Yang kedua adalah teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan teori yang kata kuncinya adalah pengakuan. Setelah itu adalah teori stakeholder, di mana stakeholder sendiri ini artinya adalah lembaga atau orang-orang atau seorang individu yang memiliki hak atau orang-orang penting pada perusahaan tersebut, dan mereka memiliki hak untuk mengakses informasi tentang aktivitas perusahaan itu, dan ini mampu mempengaruhi keputusan pada perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah teori manajerial. Jadi teori manajerial ini adalah teori yang merekomendasikan aturan umum tentang tata cara mengelola organisasi atau bisnis di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya praktek atau practice bahasa Inggrisnya pada jurnal yang dikemukakan oleh Ronald ini, yaitu ia melakukan prakteknya ini pada industri besi dan baja pada tahun 1926 sampai 1935, dan penyelidikan berdasarkan rekening perusahaan terbuka atau memorandum khusus nomor 49 dari London and Cambridge Economic Service. Nah, itu prakteknya tadi. Dia melakukan penelitian di industri besi dan baja. Nah, selanjutnya adalah body of knowledge atau kontribusi pengembangan ilmu akuntansi. Jadi pada pengembangan ilmu akuntansi ini memiliki dua ranah besar pada bidang akuntansi. Yang pertama adalah financial accounting atau lebih ke prosesnya dari input ke output. Yang kedua adalah manajemen accounting atau lebih ke peran perilaku akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan. Nah, jadi pada jurnal tersebut untuk financial accountingnya ini adalah Ronald
dalam biaya administrasi bisnis, menurut dia harus ditafsirkan sebagai biaya peluang dengan pendekatannya harus marginal dengan variasi dalam biaya dan penerimaan. Nah, dalam menghasilkan laporan keuangan ini harus stepnya harus melakukan pendekatan marginal. Jadi menurut dia seperti itu. Setelah itu dari accounting management pada jurnal tersebut, ia mengatakan bahwasannya Ronald merasa dapat menyimpulkan bahwa laporan yang dipublikasikan adalah sumber statistik ekonomi yang tidak boleh diabaikan. Pandangan ini menghasilkan sebagian besar dari fakta bahwa dengan menggunakan akun untuk memperoleh informasi tentang perilaku perusahaan adalah mungkin untuk menghubungkan angka-angka tentang suatu jenis perilaku perusahaan dengan semua aspek lain dari posisi dan perilaku perusahaan. Jadi menurut Ronald ini bahwasannya pempublikasian laporan keuangan perusahaan ini harus hati-hati karena ini dapat merusak citra dari perusahaan tersebut dan ini merupakan dari accounting management. Setelah itu research model atau model penelitian. Variabel pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa industri besi dan baja dapat dikatakan sebagai arketipe dari industri barang modal. Nah itu. Jadi dia dalam mengakses data yaitu dengan menganalisis terhadap neraca. Jadi variabel yang merupakan neraca menunjukkan bahwa setidaknya sejauh menyangkut sampel kami meyakinkan beberapa ahli teori ekonomi terkemuka tentang perilaku kredit bank yaitu tidak benar. Nah, tadi research modelnya dan selanjutnya adalah kontroversinya atau setuju dan yang tidak setuju pada teori yang dikemukakan oleh Ronald ini. Jadi salah satu yang setuju dengan teori atau proses pembuatan atau proses pencetusan teori ini yang dicetuskan oleh Ronald yaitu adalah Universitas Asosiasi Guru Ekonomi. Mereka setuju dengan pernyataan si Ronald bahwa pandangan angka-angka yang diberikan oleh akuntan sangat tidak dapat diandalkan sehingga setiap upaya untuk menggunakan penelitian ekonomi adalah sia-sia. Nah, jadi salah satu yang setuju dengan pengungkapan si Ronald itu adalah Universitas Asosiasi Guru Ekonomi. Dan yang kontra atau yang tidak setuju yaitu Gould, Gould. Jadi Gould memberikan sebagai contoh bagaimana definisi Ronald bisa menyesatkan katanya gitu. Jadi teori Ronald bisa menyesatkan. Habis itu kasus pengembangannya nggak tajam gitu. Jadi dia tidak setuju dengan teori yang dikemukakan oleh Ronald ini. Dan sebagai kesimpulan pada penjelasan saya adalah bahwa penetapan harga itu kalau hanya dengan mengobservasi pasar kurang efisien karena hanya menekankan laba, menekankan pemaksimalan laba. Jadi akan lebih efisien apabila menurut Ronald ini dikaitkan dengan ilmu akuntansi. Maka dengan menggabungkan biaya-biaya produksi atau merincikan biaya-biaya produksi, setelah itu menetapkan harga produk akan lebih efisien menurut si Ronald ini daripada hanya mengobservasi pasar dan menekankan pemaksimalan laba. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan ke teman-teman sekalian. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ke teman-teman sekalian. Dan apabila ada ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti ataupun sekarang. Dan terima kasih ke teman-teman sekalian yang udah nonton video saya. Selamat siang, sore, malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.